Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman ya, di media galon ya, sorry. Nah, tema kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai tentang cara agar ikan lele di media galon itu supaya tidak mudah terserang penyakit ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang awal mencoba budidaya ikan lele itu kok kenapa banyak yang mengalami kegagalan ataupun kematian dini ya. Hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita budidaya ikan lele di media galon. Nah, kali ini sudah saya rangkum dalam catatan saya ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru mencoba budidaya ikan lele di media galon, silahkan tonton video saya dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita budidaya ikan lele di media galon. Oke, yang pertama adalah ketika kita budidaya ikan lele di media galon, usahakan teman-teman jangan sampai tebar padat ya. Nah, apa alasan saya melarang teman-teman untuk tidak tebar padat? Karena yang pertama, kalau kita tebar padat biasanya angka kanibalisme itu sangat tinggi, teman ya, yang pertama. Dan yang kedua, jika kita tebar padat biasanya jika ikan itu bagus ya pertumbuhan dan daya tubuhnya itu bagus, biasanya ikan akan mudah terserang penyakit karena amoniak sangat cepat sekali dia menumpuk di dasar karena ikan yang terlalu banyak ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, idealnya berapa Bang untuk satu galonnya? Satu galon itu saya sarankan teman-teman tebar di 15 ekor ya. Itu pun seminggu sekali kita kurangi 2 ekor supaya bertujuan dengan kita mengurangi ikan itu, pertumbuhan ikan ini itu akan jauh lebih maksimal karena ruangnya karena ini ruangnya kan kecil ya, jadi supaya dia ruang geraknya itu luas ya, supaya pertumbuhannya itu lebih bagus ya. Nah, tips yang kedua dari saya supaya ikan lelenya tidak mudah terserang penyakit ataupun mengantisipasinya adalah berikan pakan secukupnya pada ikan lele ya. Nah, walaupun ini terlihat sepele ya, mungkin teman-teman banyak sekali yang sudah tahu bagaimana cara memberikan pakan pada ikan lele. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman memberikan pakan pada ikan lele, janganlah memberikan pakan yang berlebihan, karena itu bisa mengakibatkan pencernaannya itu terganggu, ataupun kalau pakannya sisa itu biasanya akan ada jamur yang mungkin akan merusak apa ya istilahnya, jamur amonia ataupun jamur Pseudomonas sp. Itu sering sekali terjadi karena pemberian pakan yang berlebihan dan juga penumpukan amonia ya. Jadi untuk teman-teman jangan memberikan pakan berlebihan, berikanlah pakan cukupnya. Biasanya saya memberikan pakannya itu dengan cara saya jemput dengan 3 jari ya, mungkin kalau 5 jari juga bisa, tapi kita berikan sedikit saja ya, sedikit saja, jangan sampai berlebihan. Kalau memang lebih kita serok lagi ya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, hal yang harus teman-teman hindari supaya ikan lelenya itu tetap sehat adalah ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon, usahakan lakukan proses pergantian air itu secara rutin seminggu sekali. Nah, kenapa saya sarankan untuk mengganti air dan membersihkan media galon? Karena biasanya ketika kita budidaya ikan lele di media galon, apabila kita tidak melakukan proses pergantian air, biasanya amonia akan sangat banyak sekali menumpuk di bagian dasaran atau bagian bawah ya, sehingga itu bisa mengakibatkan jamur ya, ataupun amonia ataupun bakteri yang mengganggu pertumbuhan ikan lele dan juga dan daya tubuh ikan lele itu ya. Jadi harus diganti, dibersihkan ya, bersihkan lalu diganti dulu diganti airnya, dibersihkan medianya, lalu kita isi kembali dan kita sortir juga seminggu sekali ya. Jadi dalam proses penggantian air ini juga kita lakukan bersamaan dengan penyortiran dan juga pengurangan jumlah ya. Dan yang keempat, yang sangat penting, tidak kalah penting, mengenai tentang cara menjaga kualitas ikan kita supaya tetap sehat adalah tempatkan media galon di tempat yang teduh. Nah, walaupun terlihat sepele, tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, karena biasanya kan terjadi kematian itu kan karena ditempatkan di tempat yang panas ya. Jadi teman-teman harus menempatkan media di tempat yang teduh seperti dalam video saya ini. Nah,
Untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon ya, mungkin kalau teman-teman tempatnya itu di teras rumahnya itu terkena sinar matahari, saya sarankan berikanlah penutup mungkin kardus ataupun triplek atau penutup yang lain ya. Intinya dikasih penutup. Kalau terkena air hujan sebenarnya tidak masalah, tentunya itu malah lebih mudah penanganannya. Cukup kita kasih garam krosok ya ataupun garam dapur sejumput ya, dengan supaya menetralkan pH air dan juga kualitas air itu sendiri ataupun kadar asam ya. Lalu yang kelima, untuk teman-teman penyebab terjadinya penyakit ataupun kematian pada ikan lele, biasanya ini sering terjadi pada pemula ya. Yang kelima ini yaitu adalah teman-teman jangan sampai memberikan pakan yang tidak sesuai ataupun pakan alternatif. Sebenarnya pakan alternatif tidak saya sarankan untuk budidaya ikan lele di media galon karena ruangnya sangat kecil ya, airnya volumenya terbatas ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan alternatif ya, biasanya air akan cepat keruh ataupun cepat kotor ya, ataupun akan berbau ya. Bahkan yang paling fatal adalah pertumbuhan bakteri yang Pseudomonas ataupun Aeromonas tadi itu lebih cepat sehingga akan menyerang ikan lele. Nah, usahakan teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon, berikanlah pakan pelet saja ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu pakan yang bagus untuk ikan lele di media galon apa, pakan yang bagus adalah yang pertama pakan PF 500 ya, ataupun PF 1000 tergantung ukurannya. Kalau kecil ya PF 500, kalau ukuran 46, 57 kasih PF 1000. Lalu 1 bulan kemudian kasih pakan min 1 ya, dan 1 bulan di usia 3 bulan kita kasih pakan min 2 ya. Nah, untuk pakan alternatif ini teman-teman, sebenarnya ada jenis pakan alternatif yang boleh kita berikan, tapi tidak saya sarankan ya. Lebih bagus kita kasih full pelet aja karena lebih mudah dalam pemberian pakannya, dan juga untuk istilahnya apa ya, proses takarannya itu pun sesuai ya. Nah, ada dari teman-teman yang memberikan pakan maggot ya, ada juga yang memberikan pakan cacing tanah ya, itu bisa ya, ataupun memberikan pakan keong sawah itu juga bisa, ataupun keong apa ya, bekicot itu juga bisa ya. Intinya teman-teman ketika budidaya ikan lele dan memberikan pakan alternatif, teman-teman juga harus mengimbanginya dengan proses pergantian air yang apa ya, yang harus lebih ekstra juga, yang biasanya seminggu sekali kita mungkin bisa mengganti airnya itu 5 hari sekali ya, karena sangat berisiko ikan terkena penyakit Aeromonas ataupun Pseudomonas sp tadi ya, jamur yang menyerang bagian luar tubuh ataupun pencernaan. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, salam petani ikan selamat salam petani ikan lele Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman ya. Jadi budidaya ikan lele ini sebenarnya tidak dijadikan untuk usaha ya. Jadi ini hanya sebagai edukasi teman-teman bagaimana cara belajar budidaya ikan lele dengan skala kecil, dan juga teman-teman ketika budidaya ikan lele itu terkadang ada rasa keinginan mencoba ya. Jadi teman-teman bisa tahu, merasakan bagaimana proses budidaya ikan lele. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.